kita balik lagi di Voiceover Pixel Gaming. Kali ini kita mau memainkan sebuah game legendaris, yaitu sequel atau series dari Persona. Ini buatan developer game Jepang atau Japan Developer Game. Namanya adalah Atlus. Jadi kalau kalian yang pernah main PlayStation pasti tahu developer game Atlus itu saingannya Konami dan lain-lain ya. Ini udah terkenal banget lah. Jadi nggak pakai lama, kita lanjut aja langsung. Nah, ini Persona 3 Phase ya. Phase itu berarti ada lanjutannya dari Persona 3 biasa. Jadi ini ada dua, yang The Answer itu lanjutannya. Nanti MC karakter cowok masih muda itu yang pertama nggak ada. Jadi udah ganti MC-nya jadi cewek yang The Answer. Tapi kalau yang The Journey ini yang Persona 3 biasa. Nah, kita nyoba dulu yang Persona 3 biasa ya coy, biar tahu alur ceritanya seperti apa. Gue udah sempat mainin sebenarnya tadi, cuman kita nyobain lagi aja, jadi biar tahu dari awalnya tuh seperti apa gitu coy. Nah, sip. Oke, down, udah nyambung nih berarti ya. You may begin the story of Persona 3. Jadi kamu mungkin akan memulai cerita dari Persona 3 dari sini dengan fitur yang baru. Jadi jika kau sudah memainkan Persona 3 sebelumnya untuk pertama kali, kami merekomendasikan kamu untuk memulai dengan mode yang bagi siapa yang sudah pernah memainkan gitu ya, gamenya bisa menikmati fitur baru yang sudah ditambahkan gitu. Apakah kamu ingin tahu apa yang telah ditambahkan? Gue percepat aja kali ya yang di sini mah ya. Nanti kalian tinggal baca aja sendiri. Nanti paling gue translatein pas yang di in-game-nya aja cuy. Continue the game. Oke. No further ado, not waiting much longer. Let's start the game. Tuh, ini jadi kita bisa pakai item-item yang sebelumnya jika ada gitu. Tapi kalau nggak ada ya tinggal mulai aja dari awal. Bisa cuy. Nah, ini ada difficulty-nya ada 3, ada easy, hard, atau normal. Gua akan pilih normal yang sedang-sedang aja ya cuy. This setting is intended for experienced gamer. Jadi yang udah berpengalaman lah, gamer yang udah berpengalaman ya. Oke, begitu kamu sudah memulai game ini dengan settingan tidak bisa diulang kembali katanya cuy. Gue juga kebetulan lagi download Persona 5 ya di Play Store. Tapi Persona 5 itu bisa dimainkan cross platform. Jadi bisa dimainkan di PC, bisa dimainkan juga di Android, bisa juga di iOS cuy. Kalian bisa lihat di App Store atau di Play Store, kalian bisa download gitu ya buat Android atau iOS. Buat di PC tinggal pakai emulator aja. Sebenarnya ini yang Persona 3 dan Persona 4 juga bisa aja dimainkan di PC tuh bisa aja cuy. Nah, ini full moon atau bulan penuh ya, bulan purnama lah kalau kita sih istilahnya ya orang Indo. Turn became lot of light bulb. Jadi berubah tiba-tiba menjadi puluhan, ratusan ya, bahkan ratusan bola lampu di layar. Itu kok MC kita tuh tadi lewat cuy. Jadi
kemana-mana memang MC kita nih, si cowok ini dia seneng pakai headphone ya, sambil dengerin lagu. Ini nanti jadi teman seperjalanan kita tuh, si Yukari atau siapa gitu, gue lupa. Biasa ya, modelan seragam ciwi-ciwi Jepang yang roknya pendek banget, atas mah tertutup ya lengan panjang ya, tapi bagian bawahnya roknya pendeknya banget di atas lutut coy. Gua ini percepat aja ya kayaknya ya. Nanti juga kalian kalau mau lihat cut scan atau potongan video pendek di gamenya bisa lihat aja di YouTube gitu ya, ada banyak kok. Jadi gue lanjut aja langsung ke permainannya cuy, biar nggak terlalu lama kalian nunggunya. Ini kita masukin nama biasa ya, gue akan pakai nama as always in voiceover Pixel Gaming Channel, yaitu Saint ya. Jadi gua akan rubah dulu ini kursornya, agak kurang gitu, terlalu sensitifnya banget. Nah ini, yang pertama tadi kita masukin itu nama panjang ya. Nah yang sekarang baru nama awalnya. Nah nama awalnya itu gua akan pakai ini kali ya. Oke, done proceed. Oke, yes. Bisa pakai lama. Nah, bocah misterius ini nih nanti yang nantinya akan ini ya, terlibat sama kita di banyak cerita di in-game. Karena ternyata dia tuh bos akhir kalau nggak salah di game Persona 3. Spoiler alert ya. Tapi dia juga yang ngebuat kita jadi punya kekuatan yang disebut persona. Kita bisa summon spirit atau arwah ya untuk jadi senjata kita gitu cuy. Ini pertama kali kita datang ke asrama, ke dorm. Asramanya campur ya, cewek cowok cuy. Wah kalau di dunia asli sih ini udah pergaulan bebas ya. Waduh, tiap malam kayaknya bergoyang terus tuh kasur. Ini bawa pistol. MC kita kaget cuy, baru datang kok ngeliat ada cewek pakai seragam sekolah bawa pistol, kok bisa gitu. Nah tiba-tiba dia dilarang pas mau nembak kita, dilarang sama perempuan lain. Ini senior kita nih cuy, nantinya di sekolah juga. Jadi ini tuh gamenya bagusnya ya, nggak cuma battle doang gitu, tapi ada interaksi antara MC ya, main karakter atau karakter utama kita, sama para NPC, non player karakter di game. Jadi nanti non player karakternya itu ada banyak, ada yang spesial juga. Kalau yang spesial nanti ya ada profil, gambar profilnya ya. Tapi kalau yang NPC biasa nggak ada gambar profilnya biasanya. Nanti kita ke depannya tuh bisa ikut klub di sekolah gitu, atau kita juga bisa pacaran, bisa ikut ekstrakurikuler, jadi atlet basket, atlet boxing,
boxing ya boxing, atau bisa juga kendo, jadi atlet kendo. Namaku adalah Mitsuru Kirijo. Aku salah satu pelajar yang tinggal di sini cuy, di asrama ini katanya. Siapa dia katanya? Dia adalah siswa transfer dari kota lain gitu ya, dan dia datang di menit akhir ya untuk memilih ditempatkan di sini gitu. Dia akan pindah ke ruangan para cowok gitu ya di sini. Apakah akan baik-baik saja dia untuk ada di sini, berada di sini gitu. Ya aku kira kita akan melihatnya nanti gitu. Ini adalah Yukari ya, Yukari kan bener kata gua. Ini game Persona itu dari Persona 3 sampai Persona 4 dan 5 ya. Nanti itu ada voice fillernya cuy, ada pengisi suaranya, ada voice aktor dan aktrisnya cuy. Jadi kalau misalkan kalian nggak kedengeran, nanti ada suara obrolan dari setiap NPC-nya, dari non-player karakternya ya. Gue mohon maaf nih karena recordnya lagi pakai HP jadul gue gitu. Hey, nah kita bisa dikasih pilihan mau milih yang mana untuk menjawab. Kita bisa nanya kenapa kamu punya pistol, atau yang paling bawah apakah ini adalah asrama cewek, atau yang atas senang bertemu denganmu. Kita nanya yang apakah ini bukan, itu bukan, tapi bagaimana aku seharusnya menjelaskan itu. Tidak seperti bangunan lain katanya ya. Jadi gabungan di sini itu adalah bangunan gabungan, tidak seperti asrama pada umumnya. Aku akan menjelaskan itu nanti ketika aku mendapatkan kesempatan. Ini semakin malam katanya, dan kamu seharusnya mendapatkan istirahat segera gitu ya. Ruanganmu ada di lantai kedua katanya ya, di akhir dari lorong. Barang-barangmu sudah ada di situ seharusnya gitu. Baiklah, aku akan tunjukkan kamu jalannya katanya. Follow me. Ini kalian lumayan lama nih baru bisa nge-save nanti cuy. Jadi awal main tuh belum bisa langsung nge-save game ya. Ini ruangannya katanya. Gampang untuk diingat kan katanya. Semenjak ini ada di pojok dari lorong. Dan pastikan gitu ya, jangan sampai kamu kehilangan kuncimu, atau kau tidak akan mendengar kunci itu lagi gitu ya. Jadi ada pertanyaan katanya. Kita bisa nanya yang anak kecil yang kata gue nanti jadi bos terakhir ya. Itu spoiler alert, sebenarnya harusnya gue nggak cerita. Atau kita bisa nanya kontrak untuk ini apa gitu. Jadi kita nanya aja, hah? Kontrak apa katanya?
Yukari sepertinya tidak tahu apa yang kita bicarakan ya. Bisakah aku bertanya sesuatu, katanya. Dalam perjalananmu kemari dari stasiun, apakah semuanya baik-baik saja? Kita bisa nanya, apa maksudnya? Kenapa dia nanya akan baik-baik saja atau enggak? Atau kita bisa jawab iya. Ya udah, kita jawab aja iya. Ya, baik-baik saja. I see. Lupakan saja, katanya. Ya sudah, aku sebaiknya pergi, katanya. Aku yakin kamu masih punya pertanyaan lain, katanya. Tapi mari kita simpan itu untuk nanti, oke? Selamat malam. Masih awal, masih aman-aman aja ya, belum ada musuhnya cuy, belum ada battle, pertarungan tuh belum ada. Jadi masih kehidupan normal di asrama dan nanti di sekolah cuy. Ini Yukari, apakah kamu sudah bangun? Kita bisa pura-pura tidak tahu aja, biarin aja dia yang bawah, atau kita buka aja cuy. Apakah kamu, selamat pagi, apakah kamu tidur dengan baik? Senior Mitsuru memintaku untuk membawamu ke sekolah. Ini sudah mau telat, jadi apakah kamu sudah siap untuk pergi? Iya, ready. Oke, lalu kita sekarang pergi. So that's it, katanya. There it is. Gekokan High School. Jadi SMA Gekokan ya, cuy. Kita sekolahnya ceritanya. Nah, ini pertama masuk ke dalam sekolah. Oh, baik-baik aja kan dari sini, benar kan, katanya. Kamu harus bertemu dengan wali kelasmu dulu. Oh, ruangan guru katanya ya, ada di sebelah sana, di sebelah kiri katanya. Dan itu semua turnya. Apakah kamu punya pertanyaan sebelum aku pergi? Kita bisa ngomong tidak ada gitu ya, atau kita bisa tanya kamu di kelas yang mana. Aku tidak tahu, katanya. Aku belum melihat pembagian kelas di papan gitu ya, di assignment sebelum, katanya. Dia belum melihat juga, jadi belum tahu coy. Hey, tentang semalam jangan beritahu siapapun ya tentang apa yang kamu lihat, katanya. Selamat tinggal.
ada banyak orang yang berdiri di papan ini, papan buletin, jadi kita bisa tanya satu-satu. Nah ini kalau kayak gini NPC biasa ya cuy, jadi nggak akan terlalu banyak muncul di main story atau cerita utama gitu. Nah ini juga enggak NPC biasa, tapi nanti ada kayak gini nih. Nah ini NPC yang nanti bakal muncul di perjalanan alur cerita cuy. Mr. Yumi, well dia lebih tua dari aku, tapi aku lebih berharap kepada Nona Kano katanya. Itu cuy. Nah kita disuruh, ini kantin ya sebelah sini nih cuy. Ini bisa diputar, kalian tekan lingkaran aja ya untuk muter arah. Dan di sini ada guru Afro, kayaknya guru matematika nih, dia bawa penggaris ini ya, siku-siku gitu ya. Dan ini kita bisa belanja di sini sebenarnya kalau punya duit. Kita punya duit 3.000 awal, tapi kalau bisa jangan dihabisin cuy, karena nanti awal juga kalian udah harus langsung beli. Ini buat pemulihan sih, lebih ke pemulihan coy, bisa buat mulihin darah gitu. Terus buat ngilangin racun, tapi nanti kalian tuh butuh beli armor. Oh, di sebelah sini katanya jalannya. Oke, kita ke kantor dulu. Nah, nanti di sini juga kita ketemu lagi nih. Ada orang yang spesial. Di sekolah ini kami mengajarkan siswa untuk menjadi samurai. Wow. Dan mereka bisa sukses di dalam pergaulan gitu ya. Dan wah, ini luar biasa katanya. Aku berharap menjadi seorang samurai. Nah, ini nih nanti dia male student ya, laki-laki nih cuy. Jadi dia juga jadi karakter inilah spesial gitu di alur cerita. Oke, nah di sini juga ada nih yang cewek, ini juga bakal jadi pemeran juga di alur cerita gamenya. Tapi nanti namanya belum tahu ya kita ya, masih di awal-awal. Nah kita masuk ke kantor dulu. Enter, nah ini kan ruangannya nih. Nah ini wali kelas kita cewek cuy, namanya Miss Tomio kata siapa gitu ya. 11 berarti kelas 2 ya, kelas 2 SMA cuy kita tuh ceritanya, betul kan? Kamu hidup di banyak tempat gitu ya, di berbagai macam tempat berbeda gitu. Baik, kita lihat di tahun 1999 katanya ya, itu 10 tahun yang lalu orang tuamu, baru tahu lu orang tuanya meninggal dua-duanya kayaknya cuy. Aku mohon maaf, aku begitu sibuk katanya sampai tidak punya waktu untuk membaca ini sebelumnya. Aku Mr. Yumi, aku mengajarkan komposisi. Selamat datang di sekolah kami katanya. Nah ini bisa thanks, terima kasih, atau senang bertemu denganmu. Kita jawab aja senang bertemu denganmu. Wow, semangat yang luar biasa gitu ya. Apakah kamu sudah melihat penempatan kelas gitu ya? Kamu di 2F itu ada kelasku, tapi sebelumnya kita harus pergi ke aula katanya ya untuk mendengarkan perayaan yang akan dimulai sebentar lagi. Ikuti aku katanya. Seperti
seperti kalian memulai tahun ajaran baru untuk sekolah katanya. Aku ingin mengingatkan kalian tentang proverb. Jika suatu pekerjaan dilakukan dengan sungguh-sungguh katanya ya, dan hasilnya pun akan menjadi sungguh-sungguh gitu, akan berharga gitu. Jika diaplikasikan kepada kehidupan siswa ini berarti, dan si kepala sekolah terus lanjutkan pidatonya ya. Hey, ada yang nanya ke kita kayaknya nih, mau nanya, kamu datang ke sekolah dengan Yukari kan pagi ini? Aku melihat kalian berdua berjalan bersama. Hey, aku punya pertanyaan katanya. Apakah kamu tahu dia punya cowok gitu ya? Kita bisa jawab iya dia punya, atau yang tengah iya dia tidak punya gitu. Dia tidak punya, atau yang di paling bawah aku tidak tahu. Nah, kita jawab aja aku tidak tahu kali ya. I see. Aku kira kamu mungkin tahu, tapi ternyata tidak katanya. Jadi seberapa baik kamu mengetahui tentang dia? Nah, tiba-tiba kita ditegur di kelas Mrs. Toryomi ya. Ada yang lagi ribut katanya, kata kepala sekolah. Banyak orang yang bicara. Bagaimana ini terjadi, bagaimana kabarmu gitu ya. Kita bisa tanya siapa kamu, atau apa yang kamu mau gitu. Tanya aja apa yang kamu mau. Oh ayolah, biarkan aku mengemparkenalkan diriku setidaknya katanya. Aku Junpei Iori, senang bertemu denganmu. Dia nanti si Junpei ini jadi salah satu party tim ya. Aku dipindahkan ke sini. Aku pindah ke sini semenjak aku di SMP kelas 2 ya. Aku tahu bagaimana sulitnya menjadi orang baru katanya. Jadi aku ingin mengatakan, hai, lihat kan betapa baiknya laki-laki sepertiku katanya. Hey, it's Yucatan. Aku tidak berpikir bahwa kita akan ada di kelas yang sama lagi katanya. Tentang itu lagi katanya. Aku bersumpah kau berkata kepada semuanya jika mereka mendengar. Apakah kamu pernah berpikir jika kamu akan mengganggu seseorang? Apa? Tapi aku hanya berusaha menjadi bersahabat gitu. Jika kau kan berkata begitu katanya. Anyway, sepertinya kita berada di kelas yang sama katanya.
Ya, aku tahu yang pertama, atau ini mungkin hanya sebuah kebetulan, atau yang ketiga ini mungkin takdir. Gua akan pilih ini mungkin takdir, cuy. Gombal dikit. Fate, ya right. Tapi masih belum kena ya di awal ini. Tapi tetap saja aku sedikit kaget, katanya. Hello. Apakah kalian melupakan aku ada di kelas ini juga, kata si Junpei. By the way, aku mendengar jika kalian berdua datang ke sekolah ini bersama pagi ini. Ada apa ya dengan itu? Ayolah, beri aku sedikit clue gitu ya. Apa yang kamu katakan, katanya? Kami tinggal di asrama yang sama, tidak ada yang terjadi tentang itu, oke? Kenapa orang-orang membicarakan tentang itu gitu? Sekarang kamu membuatku khawatir. Hey, kamu tidak memberitahukan kepada siapapun tentang yang kamu tahulah. Tidakkah begitu, katanya? Kita jawab yang atas. Kita jadi punya rahasia. Si Junpei pasti penasaran banget ini. Oke. Padahal jangan ngasih tahu kalau dia bawa pistol ya waktu malam pertama. Serius, katanya. Jangan katakan apapun tentang malam kemarin gitu ya. Baiklah. Oh, si Junpei-nya kaget sih. Apa? Malam kemarin dikiranya lagi pacaran nih MC kita sama si Yukari. Tunggu dulu, katanya. Jangan mendapatkan pemikiran yang salah. Dengarkan. Aku hanya bertemu dengan dia kemarin dan pasti tidak ada sesuatu di antara kami. Jeez. Aku harus pergi. Aku punya sesuatu untuk dilakukan gitu ya. Taken care of. Untuk tim archery. Oh, jadi nanti kita juga bisa ikut archery, klub archery, cuy. Asal jangan bentrok. Jadi kita tuh bisa ikut ekstrakurikuler, klub ekstrakurikuler di sekolah ini lebih dari satu bahkan. Tapi kalau bisa jangan yang jadwalnya bentrok. Jadi kalian catat aja jadwal masing-masing klub ya. Di hari apanya gitu biar bisa dicocokin gitu kira-kira hari apa gitu. Tapi lebih baik kamu jangan memulai rumor apapun ya. Siapa yang peduli, katanya. Tidak ada yang menganggap rumor terlalu serius lagi pula, katanya. Dia terlalu paranoid. Tapi hey, ini adalah hari pertama kamu ada di sini dan semua orang sudah membicarakan tentangmu, katanya. Percaya atau tidak, dia cukup populer, katanya. Kau adalah pria sejati. Ini akan menjadi tahun yang seru, katanya. Aku bisa merasakannya. Nah, kamu mau pulang bareng sama si Junpei ya, memutuskan pulang bersama Junpei. Nah, itu guru-guru lagi pada ngobrol. Nah, itu Akihiko
senpai itu yang pakai baju merah, terus jas sekolahnya lagi dipegangin di belakang punggungnya. Dia cukup populer karena kalau nggak salah ikut klub boxing, coy. Nah, ini sinar mentari yang sangat hangat gitu ya di musim semi menerpa. Ini tahu udah malam. Seperti ada buku ya di counter di meja ini bar, bisa buat kita save. Nah, ini baru kita bisa save. Selamat datang katanya. Nah, ini kita tuh satu ini sama ini, cuy. Ngeri kan? Mitsuru cantik juga ini, cuy. Dia ketua OSIS, tapi ternyata kau seharusnya tidak terlalu lama di luar rumah, di luar asrama sendirian saat malam, katanya. Ini terlalu berbahaya. Lagi pula kau pasti lelah, katanya. Kau seharusnya segera mendapatkan istirahat malam. Nah, nanti di sebelah sini juga ada si Yukari. Nah, nanti ini kalian tuh bisa ngedate, bisa dipacarin semua, cuy. Banyak bisa dibikin suka sama kalian semua nih yang heroin di game ini. Oh, halo, katanya. Apa yang kamu lakukan? Tidak ada. Yang atas, yang tengah kita hanya melihat sekeliling. Yang bawah kita nanya lagi ke dia, tapi dia juga nggak ngapa-ngapain. Semuanya nyuruh kita untuk istirahat. Mungkin kita pasti capek, katanya. Nah, ini kita save dulu. Save biar nggak ngulang ya, karena nanti abis waktu nge-save ini, ke depannya waktu nge-save-nya akan lebih lama lagi, cuy. Kesempatan buat nge-save-nya. Dan nah, kita langsung kembali ke ruangan aja. Bisa langsung dari sini, cuy. Dari buku ini. Nah, terus pilih yang tengah. Oke, go back. Kita istirahat aja dulu. Nah, si Akihiko juga tinggal di sini nih. Nah, ini si ini nih. Aku akan keluar sebentar, katanya. Tidakkah kamu melihat koran, katanya? Ada banyak yang terjadi, katanya. Aku tahu. Orang-orang yang tidak punya masalah sebelumnya tiba-tiba terkena kasus apatis sindrom ya. Jadi kayak penyakit gitu tiba-tiba. Aku melihat itu di berita sering akhir-akhir ini. Mereka bilang itu terkait dengan stres, tapi ya betul, itu mungkin pasti mereka atau yang lain tidak sesuai dengan waktuku gitu. Kau yang mempunyai pikiran satu jalur gitu ya, apakah kamu akan baik-baik saja dengan dirimu sendiri? The chairman tuh berarti apa ya? Jadi pemilik asrama gitu ya. Pemilik asrama akan segera berada di sini, katanya, untuk beberapa waktu ke depan. Tapi aku bisa gitu ya. Jangan khawatir, katanya. Aku hanya berlatih sedikit, katanya. Ini bukanlah sebuah game, Akihiko, katanya.
Jadi memang si yang senpai atau senior Akihiko itu seneng sok cool ya, seneng sana sini sendiri coy. Tapi nanti terakhir dia minta bantuan. Kita mendengar ada pembicaraan. Apakah kamu mendengar sebuah rumor? Sesuatu tentang kamar mandi katanya. Tidak katanya. Bukan yang itu. Aku maksud cerita tentang tahun pertama, pelajar tahun pertama. Bukan hanya dia berhenti untuk datang ke sekolah, tapi dia juga tidak melakukan apapun, hanya duduk dan berpandangan kosong ya. Jadi melamun ke tembok sepanjang hari katanya. Jika ibunya berusaha untuk bicara dengan dia hanya ngomong sendiri gitu cuy. Itu datang. Bagaimana dengan tentang itu? Kau tidak percaya denganku? Udah masuk. Nguping juga ya, MC kita tuh ternyata ada kebiasaan nguping gosip orang coy. Dikit-dikit ya, tipis-tipis. Nah ini nih di waktu pembelajaran. Biasanya di waktu pembelajaran ini kalian ada yang harus dibaca ya ininya, teksnya atau subtitle kolom pembicaraannya, karena nanti suka ada pertanyaan di pelajarannya cuy, dan itu berpengaruh sama status karakter kita bisa naik apa enggak. Karena ada status yang harus kita naikin juga untuk karakter kita cuy. Aku tidak tahu kenapa gitu ya, itu tidak ada di buku cetak gitu. Well, aku hanya akan membawa buku Kubota katanya next time. Nah itu penulis kesukaannya guru ini ya, wali kelas kita nih cuy. Nah si Junpei dimarahin. Hey Junpei, apakah kamu mendengarkan? Siapa yang aku katakan sebagai penulis favoritku katanya. Ya, nanti Junpei nanya ke kita. Kalau kita ngasih jawaban salah nanti dia kena marah cuy. Tapi kalau kita ngasih jawaban benar nanti kita yang terkenal. Siapa yang dia sukai katanya. Nah yang Zenzo Kasai kan yang mau dibahas sekarang tapi dia nggak suka. Yang Fuyuhiko tuh nggak ada tadi. Jadi ini yang Kubota kan. Nah, betul sekali katanya. Oh, jadi kamu mendengarkan tentang apa yang aku bicarakan katanya setelah semuanya. Well, kamu tahulah aku selalu memberikan perhatian katanya. Men, kamu menyelamatkan bokongku katanya. Refair katanya. Kau mendengarkan teman sekelas yang lain berbisik. River yang memberikan jawabannya katanya, dan dia pasti memperhatikan di kelas. Nah kita makin populer cuy, your charm has increased. Jadi karisma karakter kita nambah. Itu serunya cuy di game ini tuh, jadi nggak murni hanya battle doang, enggak. Semenjak kelasnya sudah berakhir katanya, ini udah sore juga waktunya pulang. Nah itu si Junpei sama si NPC karakter tambahan tuh cuy lagi masuk ke tempat game. Tuh ada tempat buku juga di situ, bookworms. Dia kembali katanya. Jadi ini ada tamu baru kita katanya. Ini pemilik asrama ya. Selamat malam katanya. Namaku adalah Suji Ikutsuki. Aku adalah chairman dari pendaftaran
sekolahmu gitu ya. Ikut Suki, susah kan untuk dikatakan, bukankah begitu katanya. Itu kenapa aku tidak senang mengenalkan diriku sendiri. Bahkan aku kadang suka salah mengucapkan gitu. Tolong silakan duduk katanya. Aku minta maaf tentang kebingungan ya terkait akomodasi ini. However, ini mungkin memakan sedikit waktu sebelum kamu mendapatkan tempat yang lebih pantas gitu ya, proper room assignment. Apakah ada sesuatu yang ingin kamu tanyakan katanya? Kenapa kamu ada di sini? Untuk menyambutmu tentu katanya. Well, untuk jujur katanya ya, aku juga punya urusan lain di sini. Berkata tentang yang lain, di mana Mitsuru Yukari? Ini ya senior Mitsuru ya, dia ada di atas katanya. Seperti rajin yang seharusnya katanya, ya selalu seperti biasanya. Walaupun tidak melukai untuk datang ke bawah dan mengucapkan halo katanya. Apakah ada yang lain? Siapa aja yang tinggal di sini? Ada 4 siswa ya di sini. Kamu, Yukari, dan Mitsuru. Padahal ada Akihiko cuy. Oh iya benar, dan Akihiko. Aku berharap kalian semua bisa baik-baik saja gitu ya. Apakah ada pertanyaan lain? Malam yang lain gitu, aku melihat sesuatu seperti apa? Apa yang kamu lihat sesuatu yang aneh? Seperti apa? Mungkin kamu hanya lelah katanya. Jangan khawatirkan tentang itu. Kita merasa ada sesuatu yang tidak beres di sini. Apa kamu punya pertanyaan yang lain? Nggak ada ya? Sorry cuy. Gua cepetin aja. Oh. Nah, jadi aku berharap kamu bisa sukses di sekolah tahun ini. Sekarang jika kamu mengizinkanku, kau pasti lelah gitu ya atas semua yang terjadi akhir-akhir ini. Kau seharusnya pergi untuk tidur cepat gitu. Seperti yang mereka katakan burung yang cepat tidur katanya ya akan mendapatkan cacing yang lebih cepat. Tolong ampuni aku katanya. Kau akan terbiasa dengan bercandanya yang ketinggalan zaman gitu ya. Nah, ini karakter kita tidur masih belum ada yang aneh. Nanti di hari esoknya tuh baru ada yang aneh. Ternyata ada markas rahasia cuy di asrama ini di lantai 4. Bekerja dengan keras katanya. Bagaimana dengan yang dia lakukan? Dia pergi untuk tidur beberapa saat yang lalu dan sekarang dia tertidur. Mr. Chairman, apakah kamu pikir dia? Ya, kita tunggu saja dan lihat sekarang. Untuk sekarang, waktu kegelapan mendekat katanya. Nah, ini kalau dark core tuh nanti orang yang masih di luar bangunan, maksudnya di luar rumah, sampai malam
hari gitu ya, nanti ngelihat ada dark horde, lewatin ada dark horde, tiba-tiba jadi gila cuy, jadi kayak kehilangan jiwanya lah. Jam 11.59 malam ya, bentar lagi 0000. Nah tiba-tiba ini udah jam 12 nih nanti. Tiba-tiba sekeliling berubah cuy. Yang lihat banyak peti mati. Jadi harusnya sih manusia itu katanya di game ini, kalau manusia biasa tuh rata-rata tidur di dalam peti mati semua di saat yang waktu kegelapan tuh di dark horde. Itu yang aman, jadi besok paginya kebangun aman. Tapi yang masih tetap terjaga, masih tetap bangun kayak dia, kayak orang ini nih, nanti tiba-tiba jadi kena penyakit misterius, terus jadi lupa ingatan. Dia masih tidur katanya. Setiap hari katanya terjadi waktu kegelapan, setiap jam 12:30 malam. Itu seperti jam yang tersembunyi katanya. Di waktu seperti ini orang biasa akan berubah masuk ke dalam peti mati gitu, dan itu terjadi kepada kita semua jika tidur ya. Dan mungkin dia akan seperti yang kau lihat katanya, dia tetap di dalam bentuk ininya ya, manusianya. Dia tidur tapi dia pasti merasakan waktu kegelapan cuy. Satu-satunya pertanyaan yang masih tertinggal adalah apakah dia punya potensi atau tidak gitu. Atau mungkin dia tidak akan, jika dia tidak punya gitu ya, mungkin dia sudah menjadi mangsa sekarang. Scary katanya, menakutkan. Di berbagai kemungkinan katanya ya, kita seharusnya tetap melanjutkan untuk memonitoring dia gitu ya, untuk mengawasi dia untuk beberapa hari. Ya baiklah Tuhan, aku merasa sedikit buruk katanya ya, memata-matai dia seperti ini diam-diam. Ya memang nggak sopan sih. Ini velvet room, ruangan velvet.
Nanti kita diundang masuk ke dalam sini cuy. MC kita ya, karakter utama kita nih. Nah, laki-laki tua ini tuh namanya Igor, yang hidungnya panjang kayak Pinocchio ya. Nah, kan kita masuk di mimpi kita. Namaku adalah Igor. Aku sangat senang mendapatkan kehadiranmu di sini. Ini adalah Elizabeth. Dia adalah penghuni di sini seperti aku. Senang bertemu denganmu. Tempat ini berada di antara mimpi dan kenyataan, juga pikiran dan fakta, katanya. Ini sudah bertahun-tahun semenjak kami mendapatkan tamu. Nah, ini buku yang kita tulis di dorm ya, di asrama yang ada di bar table. Hanya yang menandatangani kontrak ini yang bisa masuk ke tempat ini, katanya. Kedepannya kau akan diterima di sini, di ruangan Velvet. Kau ditakdirkan untuk mengasah ya kekuatan atau skill unikmu gitu ya, dan kamu membutuhkan bantuanku untuk itu gitu. Aku hanya meminta satu hal dalam untuk kembali gitu ya, bahwa kamu terikat gitu ya dengan kontrak dan bertanggung jawab gitu ya untuk setiap pilihan yang kamu pilih. Nah, kita bisa jawab yang aku tidak mengerti, yang tengah, atau apakah ini sebuah mimpi. Yang paling bawah ya kita jawab yang ngerti aja ya. Peganglah ini, katanya. Dapat kunci Velvet ya buat masuk ke ruangan Velvet Room ini kayaknya. Sampai berjumpa lagi. Nah, kita ngerasa mimpi yang aneh gitu semalam ya. Dan ini udah waktunya untuk berangkat sekolah. Jadi kita berangkat. Si Junpei ketemu lagi sama Junpei Yoi ya, kalau nggak salah namanya tadi. Junpei, hey, what's up, katanya, men. Hari ini aku benar-benar hari yang sangat luar biasa gitu ya. Oh, langit sangat biru dan kita masih muda, katanya. Apalagi yang kau harapkan, apalagi yang kamu minta. Kita bisa jawab, kamu penuh dengan energi yang atas, atau aku pikir kamu membutuhkan istirahat. Kita pilih yang aku pikir kamu membutuhkan istirahat. Dude, bung, katanya, aku tidak sakit, katanya. Lupakan Junpei yang lama, katanya. Ini adalah aku yang sebenarnya. Kau seharusnya menyemangatiku juga gitu. Setelah semuanya, kamu dan aku sudah menjadi teman. Siapa juga ya dari awal ya yang langsung meminta, ayo sohiban, kawanan gitu ya. Junpei ini memang over reaksi, cuy. Nah, nanti di sini juga ditanya lagi nih si Junpei.
kita yang ditanya ini mah kalau di sini langsung. Belum. Nanti selanjutnya habis yang ini cuy. Kita tetap stay awake aja buat nambahin pikiran ini juga pengetahuan kita akademik. Soalnya ada status yang karakter kita harus penuhin juga cuy. Ada status ini ya yang guildnya. Nah, akademiknya naik, sip. Kamu memutuskan untuk kembali ke rumah dengan Junpei. Nah, stasiun penuh dengan pelajar ya di jalan mereka pulang. Jadi setiap mau pulang dari sekolah mau ke rumahnya tuh naik kereta cuy. Nah ini udah dark hour nih masuk waktu kegelapan lagi. Full moon juga nih. Bulannya penuh. Biasanya ada kejadian beda ya kalau di full moon di bulan penuh. Bagaimana dengan dia katanya? Sama seperti malam sebelumnya. Sangat menarik. Bahkan mereka yang punya potensi katanya ya, sepertinya tidak stabil di saat pertama. Tapi karakter kita ya biasa aja gitu, kayak nggak ada apa-apa. Kehilangan memori, disorientasi katanya. Tapi subjek ini sedikit unik katanya. Dia tidak mengalami berbagai macam gejala yang umum. Tapi kita bersikap kepada dia seperti seekor babi percobaan ya. Aku mengerti apa yang kamu khawatirkan, yang menjadi pemikiranmu, tapi ini sangat dibutuhkan jika kita mau merekrut ya member baru gitu. Aku mendengar dia adalah teman sekelasmu. Bukankah kamu akan lebih nyaman jika bekerja dengan seseorang yang sama denganmu gitu, yang satu angkatan? Ya itu mungkin, tapi tetap saja Roman Room. Apakah itu kamu, Akihiko? Kamu tidak akan percaya dengan ini katanya. Sesuatu ini besar katanya. Sayangnya aku tidak punya waktu untuk bicara dan dia sedang memburuku kan. Aku biarkan kalian semua tahu aku hampir datang ke sana katanya. Kaburnya ke sini cuy. Apakah itu maksudnya dia membawa makhluk itu ke sini katanya? Mr. Chairman, ayo kita tunda dulu observasi kita untuk sekarang. Kita bersiap untuk bertarung. Betul, hati-hatilah katanya. Nah ini si Akihiko yang suka sok cool.
senior Akihiko yang sok gaya gitu ya. Senior katanya, aku baik-baik saja. Bersiaplah untuk terkejut katanya, itu akan datang sebentar lagi. Ini bukan waktunya untuk bercanda. Apakah itu salah satu dari mereka, Akihiko? Ya, tapi bukan yang biasa. Apa? Katanya, kamu pasti bercanda denganku. Mr. Chairman, please, kembalilah ke ruangan komando. Takeba pergi ke atas dan bangunkan dia, lalu kabur lewat jalur belakang, katanya. Tapi apa yang kalian berdua lakukan? Stop. Aku akan menghentikannya di sini. Kau membawa itu kepada kami, Akihiko, jadi aku khawatir kamu harus bertarung. Seperti aku punya pilihan. Apa yang kamu tunggu, Yukari? I'm going. Ada yang ribut-ribut di bawah, jadi kebangun kita. Ayo bangunlah. Ada laptop juga si Yukari. Maaf, aku akan segera masuk, katanya. Aku tidak punya waktu untuk menjelaskan. Kita harus cepat pergi dari sini sekarang. Apa yang terjadi, yang atas atau bawah? Oke, langsung kita tanya aja apa yang terjadi. Cepatlah ke tangga bawah, katanya. Kita akan pergi lewat jalur belakang. Tunggu, ambil ini jika ada sesuatu terjadi, katanya. Mesti pakai sword ya. Dan bagusnya tuh kalau ini untuk baju sih, untuk armor nggak berubah tampilan kalau kita ganti armor. Tapi kalau kita ganti senjata weapon ya, nanti tampilannya tuh berubah, cuy. Baiklah, kita seharusnya sudah aman sekarang. Takeba, katanya. Ya, aku mendengarmu. Hati-hatilah. Ada lebih dari satu musuh, katanya. Salah satu yang kita lawan bukan yang Akihiko lihat, katanya. Apa? Wah, justru jalan belakangnya udah dipang-pang-pang-pang. Ayo kita mundur, katanya. Cepat. Apakah kita punya pilihan selain naik ke atas? Wah, bunyinya makin kencang. Sepertinya ada yang mau masuk lewat jendela, cuy. Apa yang harus kita lakukan, katanya. Nah, kita bisa coba kesini dulu, tapi nggak bisa. Ini ruangannya Akihiko kan. Ini sepertinya tidak akan selesai dengan cepat gitu. Apakah di bawah mereka baik-baik saja? Nah, nggak bisa tuh sembunyi di ruangan ini, nggak bisa, coy. Jadi kita disuruh naik ke atas terus. Guys, mana sih? Sini ya. Vanish from the shore, whispers carried by the breeze. Moments lost. Apa itu tadi, katanya? Semakin dekat.
Ayo cepat, tetap jalan. Ayo cepat. Times that beat that fills our days. Lenses with the gentle numb. Bleeding beneath its blaze. Only shadow like Akhirnya kita ada di rooftop. finished love. Nggak tahu lagi mau pergi kemana soalnya. Whispers carried by the Sepertinya kita akan baik-baik saja sih untuk sekarang. something more. Ternyata ada suara dari belakang. Our seas. Ngejar kita cuy. Dancing in the moon's pale light. Laughing till the break Apa? of Katanya. dawn. Heartbeats racing in the night. Every moment now is gone. Screaming secrets to the stars. Wishing on a paper. Ini darah ya cuy. Ada tiba-tiba ada darah-darah di lantai rooftopnya. Sunshine. Terus ada tangan-tangan nih. Kayak slime lendir gitu ya, tapi shadow ini disebutnya cuy, bayangan. Like a song. Bayangan tuh pakai topeng tapi In our minds they're boldly played. Yet we know they can't belong. Old photographs. kayak jebakan gitu tuh cuy ini tuh. Love notes scribbled on a page. In my head. Tuh tapi bawa senjata cuy. Tangannya banyak dan bawa senjatanya juga banyak. Times like these that steals our day. Kalau manusia biasa ketemu shadow meninggoy langsung mati. The fleeting dance beneath its blaze. Only shadows left to show. Footprints vanish from the shore. Whispers carried by the breeze. Moments lost yet something more. Ragu ya si Yukari ragu cuy. Jadi keburu kena serang kalau nggak salah. Nah, ini keburu ada banyak shadow datang muncul lagi. Karena dia ragu-ragu terus. Nah, jadinya malah dia kepental. Pistolnya jatuh depan kita, cuy. Tiba-tiba MC kita nih, karakter utama kita, melihat ada anak kecil lagi nih, anak kecil misterius yang di awal game. Ayolah katanya, suruh kita pakai pistolnya cuy. Tapi pistolnya bukan buat nembak orang ya, buat nembak kita sendiri justru. Dia MC-nya lagi mandangin pistolnya ya. Ini evoker sebenarnya, bukan pistol cuy. Bentuknya aja kayak pistol tapi sebenarnya beda. Ini kayak buat manggil roh gitu cuy, manggil spirit lah. Duh. Dia masih ragu juga sama, tapi akhirnya dia memantapkan pikiran ini. Persona. Baru dia nembak, langsung keluar personanya cuy. Persona legendaris. Nah ini
personanya kita cuy, spiritnya main karakter kita nih, MC kita atau karakter utama, Orpheus. Tuan dari string, berarti dari itu ya, apa, benang ya, tuan dari benang. Nah, tiba-tiba kita kesakitan, jadi Orpheusnya berubah, jadi ngeri cuy ini. Wah, langsung ya, spirit kita nih, summon kita tiba-tiba langsung ngalahin semua shadow di sekitar. Kaget nih sekali, tiba-tiba udah ngeliat karakter kita udah bisa manggil persona. Nah, nanti ini battle sistemnya nih. Hah? Kaget nih Mitsuru sama Akihiko ngeliatnya. Ada apa itu? Apa itu katanya. Si Chairman-nya juga kaget. Kembali ke form bentuk awal ya, bentuk awal dia. Apakah ini semua sudah berakhir katanya? Masih ada sisa ini ya, shadow ya. Ini battle sistemnya nih, baru nih. Dari tadi kan ngobrol-ngobrol doang nih. Emang turn based, tapi turn based-nya tuh keren cuy. Ini bisa manggil tadi yang persona. Nama musuhnya Quarterly Maya ya. Der. Ya, langsung menang dong. Bisa serangan biasa juga tanpa manggil persona. Jadi kita bisa pakai serangan karakter kitanya, tapi ini kita kurang kuat cuy. Jadi pakai ini dulu. Nice. Shuffle time. Nah, ini nggak ada ini ya, nggak ada persona lagi. Biasanya kita bisa dapat persona lagi nih. Kalau yang biru tuh mana, kalau yang kuning tuh emas cuy. Yap. Oh, dapat 700 yen, lumayan. Nanti semakin sulit ya, ininya shuffle-nya atau kocokan kartu tarotnya. Nah, ini kita udah naik level. Si persona kita juga naik nih, si Orpheus. Nah, dapat skill baru lagi. Nah, kita tiba-tiba pingsan. Kaget tuh si Yukari. Apakah kamu baik-baik saja? Ayolah bangun, katakan sesuatu, kata. Akihiko datang sama Mitsuru. Apakah kamu baik-baik saja? Apa kamu bisa mendengarku? Tolong, jawab aku, kata.
Nah, kita balik lagi ke ruangan velvet room atau ruangan velvet ya, saat lagi nggak sadar. Kayak tanda tangan kontrak gitu cuy. Yeay, ini sangat menyenangkan untuk bertemu denganmu lagi. Kau menjadi tidak sadarkan diri setelah membangunkan kekuatanmu. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan tentang itu. Sekarang hanya rileks, hanya santai. Lagi pula kata, aku melihat sepertinya Orpheus mendengarkan panggilanmu. Kekuatan itu disebut persona katanya. Ini adalah bentuk dari fisikmu gitu ya, manifestasi dari fisikmu. Persona itu mungkin mengambil beberapa waktu untuk benar-benar mengerti tentang ini katanya. Oh, adalah bentuk dari personalitimu gitu. Cuy. Persona tuh. Dan ini akan bereaksi dengan stimulasi dari luar. Kau bisa berpikir itu seperti sebuah topeng yang melindungimu gitu ya dari berbagai macam kerja kerasmu selama ini. Dan ini dikatakan kekuatanmu masih lemah. Yang paling atas, apa yang kamu maksud dengan lemah atau yang bawah, kamu membuatku bingung. Ya tidak bisa ngikutin ya, hilang arah. Ketika kamu menggunakan kekuatan persona gitu ya, kemampuan persona, kamu harus mentautkan gitu ya kekuatan yang di dalam dirimu juga. Kekuatan berubah semakin kamu membuat social link atau hubungan di sekitarmu dan membuat hubungan emosional dengan yang lain. Semakin kuat link sosialmu katanya, semakin kuat juga kekuatan personamu. Tolong ingat itu katanya. Jadi sekarang waktu terus berjalan di duniamu. Aku seharusnya tidak terus menahanmu di sini. Lain kali kita bertemu, kamu akan datang sendiri dengan kemauanmu sendiri di sini. Sampai nanti, selamat jumpa. Sampai jumpa gitu ya. Pikiran kita semakin jelas katanya. Bertanya-tanya sudah berapa lama kita tidur dan kamu merasakan ada seseorang yang berada di sampingmu. Keberadaan seseorang ada di sampingmu. Nah, kita siuman. Kau terbangun. Bagaimana apa yang kamu rasakan gitu ya. Kita bisa tanya di mana kita atau yang di bawah, kenapa kamu ada di sini. Kita bisa tanya yang di mana kita aja. Terima kasih Tuhan gitu ya. Terima kasih kamu akhirnya bisa sadar lagi gitu. Berapa lama lagi waktu tidur yang kau butuhkan? Ini sudah seminggu penuh katanya. Aku sangat khawatir tentangmu. Oh iya,
ini adalah Memorial Tatsumi, rumah sakit ya, rumah sakit Tatsumi Memorial. Hanya sedikit jalan dari stasiun katanya. Dokter tidak bisa menemukan yang aneh darimu. Dia hanya berkata kamu kelelahan katanya. Tapi kamu terus tidur dan tidak tahu betapa khawatirnya aku. Aku minta maaf, aku tidak bisa melakukan apapun. Walaupun seharusnya aku melindungimu, tapi kekuatanmu itu luar biasa katanya. Yang paling atas apa yang kita lihat waktu malam itu gitu ya. Nanti dia jelasin shadow, tapi kalau bawah apa yang kita lakukan. Kekuatan yang kita pakai kita biasa sebut itu persona. Dan makhluk yang kita kalahkan adalah shadow, itu musuh kita katanya. Kami akan menjelaskan semuanya nanti gitu ya. Aku minta maaf jika tidak memberitahumu sebelumnya. Aku mau memberitahumu tentang aku sedikit menyukaimu katanya. Apa yang kamu maksud yang atas? Atau kenapa kamu beritahu aku tentang ini? Ya gitu ya. Ayahku mati di dalam kecelakaan ketika aku kecil katanya. Dan ibuku juga tidak dalam kondisi yang baik katanya. Kau juga sendirian, bukankah begitu? Untuk jujur, aku sudah tahu tentang masa lalumu. Tapi sepertinya tidak adil, jadi aku ingin memberitahumu tentang diriku juga katanya. Ini kembali di tahun 1999 gitu ya. Ada ledakan yang sangat besar di daerah situ dan seharusnya ayahku mati di dalam ledakan gitu ya, tapi tidak ada seorang pun yang tahu apa yang terjadi. Dia bekerja di laboratorium yang dibuat oleh Kirijo Group. Jadi aku berharap jika aku terus bertahan bergabung di sekitar sini cukup lama gitu ya, aku akan menemukan sesuatu. Itu mengapa aku bergabung di sekolah SMA Gekokan ya, dan aku ada di sana ketika ini semua terjadi kepadamu. Baik, tentu saja aku panik dan tidak banyak membantu gitu ya. Ini juga waktu pertamaku untuk melawan mereka juga gitu. Jadi dia juga masih baru ya. Aku minta maaf, kau tidak seharusnya melewati ini semua jika aku bukanlah seorang pengecut katanya. Ini bukan salahmu. Ya terima kasih, tapi tetap saja aku di sini memberitahukan kamu semua ini di waktu baru saja kamu bangun gitu ya. Di menit baru saja kamu bangun. Ketika aku menunggu, aku memberitahukan kepada diriku sendiri bahwa aku terlalu banyak menyembunyikan tentang hal dari dia, dan secepat dia bangun, aku akan memberitahu dia yang sebenarnya. Jadi terima kasih untuk mendengarkan. Aku ingin membagi ini sejak lama kepada seseorang katanya. Baiklah, aku akan pergi katanya. Aku akan biarkan yang lain tahu. Santai saja, oke? Jadilah pasien yang baik. Jangan ragu untuk memanggil perawat. Aku yakin dia akan menjagamu dengan baik.
bye katanya. Dan akhirnya cuy, aduh, tahu-tahu udah besok pagi kita sekolah dulu nih, baru bisa nge-save nih. Habis sekolah sekali lagi baru bisa nge-save. Nah di sini nanti kita harus jawab lagi pertanyaan nih cuy. Selamat pagi, kamu sepertinya terlihat baik katanya. Ya, aku baik-baik saja. Itu bagus katanya. Hey, maaf, apakah aku mengganggumu di pagi ini gitu ya? Tapi Ikutsuki mau ngobrol dengan kamu nanti ya. Datanglah ke lantai 4 di asrama setelah sekolah, oke? Jangan lupa. Jadi kita disuruh ke lantai 4 asrama ya. Nah ini di pelajaran sejarah, ini guru sejarah nih, Mr. Ono. Nah ini kadang belum dikasih tahu dulu sebelumnya, tiba-tiba kita langsung ditanya gitu cuy, tentang sejarahnya Jepang. Jadi saran gue ya mendingan tadi lo save dulu gitu sebelumnya, mencegah kalau nanti salah jawab kan bisa dirubah gitu. Nah ini kan ditanya lagi nih si Junpei. Nah kita pilih Madhat cuy, jawabannya benar. Nah ini udah di waktu pulang sekolah. Nah kita memutuskan untuk cepat kembali ke asrama. Sesampainya nanti di asrama kita bisa save cuy. Kayaknya segitu aja dulu gameplay gua tentang Persona 3 Phase ini. Semoga terhibur buat kalian yang nonton dari awal sampai akhir. Terima kasih buat supportnya, dan jangan lupa subscribe, like, and share, karena subscribe itu cukup sekali seumur hidup. Nggak perlu subscribe terus-terusan, cukup diklik sekali, dan itu juga nggak bayar, nggak pakai harus ngeluarin duit gitu ya. Itu bentuk support kalian biar gua juga semakin semangat terus bikin konten-konten review gameplay yang lain cuy, atau dari review game ini juga ya terusannya. Dan gua undur diri sampai di sini, dan for Pixel Gaming ucapkan farewell, bye bye cuy.